Nah, ternyata dua tayangan tadi mendapatkan banyak sekali atensi dan apresiasi oleh kawan pajak. Sehingga memancing berbagai pertanyaan dan rasa ingin tahu yang luar biasa. Nah, di mana totalnya Mbak, ada 52 pertanyaan yang harus saya pilih-pilih nih. Wah, banyak juga ya, 52. Nah, ini ada Apalagi pertanyaan juga nih Mbak Itin. Bagaimana dengan orang pribadi yang tanpa nik? Oke. Apakah tetap harus terdaftar di sistem untuk mendapatkan kewajiban perpajakannya? Ada juga batasan-batasan selanjutnya, yaitu ada yang namanya kalau kita sering dengar keluarga sedarah, keluarga semenda. Nah, itu bedanya apa sih? Kadang kita kan suka, oh ya, Ketukar-tukar nih. ini keluarga sedarah, keluarga semenda. Padahal kita kadang bedainnya tuh susah gitu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo kawan pajak, berjumpa kembali dalam YouTube channel KPP Wajib Pajak Besar 1. Masih bersama saya Riko Satria, penyuluh pajak yang akan memandu acara kita pada kesempatan kali ini. Apa kabarnya kawan pajak semua? Semoga selalu dalam keadaan sehat dan berbahagia. Topik yang akan kita bahas masih terkait dengan dunia Kortek, namun akan dikupas lebih detail lagi, yaitu soal sering ditanya atau SSD terkait registrasi Kortek. Tentunya saya tidak sendiri, sudah hadir di tengah kita bersama seorang barista, juga penggiat olahraga lari, serta penulis artikel dan pemerhati kebijakan perpajakan, Mbak Itin Supriyatin. Halo Riko. Halo Mbak Itin, apa kabarnya Mbak Itin? Alhamdulillah sehat. Gimana kabarnya Riko? Alhamdulillah sehat juga Mbak Itin. Pun demikian mudah-mudahan kawan pajak semua juga dalam kondisi sehat ya Riko ya. Mbak Itin, sebelum kita lanjut, saya penasaran nih. Jadi kenapa tuh? Dengan seabrek-abrek kegiatan Mbak Itin, apakah itu dunia lari, sebagai penulis, barista maupun pemerhati dunia perpajakan, gimana sih membuat schedule atau menjalani hal-hal tersebut sehingga tidak bentrok, bahkan bisa berjalan dengan baik? Wah, kawan pajak ini sepertinya Riko ini sedikit hiperbola ya. Saya sebenarnya bukan pemerhati kebijakan juga ya. Jadi bolehlah kalau dibilang saya barista ya, barista ala-ala ya. Bikin kopi di balkon aja ya untuk teman-teman. Jadi namun bicara tentang olahraga tadi deh. Jadi sebenarnya sih bukan lari yang seperti orang-orang ya, runners yang pace-nya mungkin 6, 7. Ya, saya mah pelari pace keong. Jadi lari cukup sekedar untuk menggerakkan badan aja supaya tidak kaku-kaku, supaya bekerja bisa lebih merasa fit. Itu aja sih Riko. Jadi kalau ditanya rahasianya apa membagi waktu antara bekerja dengan olahraga tadi, jadi ya ini aja sih, kalau saya bukan menyisakan waktu, sebenarnya meluangkan waktu. Memang sengaja pagi-pagi saya memilih datang untuk lebih pagi kawan pajak. Jadi ada waktulah 30 menit sampai 1 jam untuk ya sekedar berkeliling di area kantor, seperti itu aja sih. Dan itu semua harus dilakukan dengan sepenuh hati ya, tidak terpaksa. Jadi lama-lama malah menikmati. Gitu. Jadi ini apa ya? Kecelakaan yang ternyata bisa menjadi hobi ya. Menjadi hobi. Itu, ya. Iya, lari dari kenyataan. Hobinya. Wah, ternyata resepnya adalah segenap hati dan meluangkan waktu, bukan menyisakan waktu. Nah, ngomong-ngomong soal pertanyaan Mbak Itin, kali ini kita mau mencoba menjawab pertanyaan-pertanyaan yang telah dikirimkan oleh kawan pajak. Bagi kawan pajak yang setia mengikuti YouTube channel kami, benar sekali nih, sebelumnya sudah ada penjelasan secara umum mengenai pembaruan sistem inti administrasi perpajakan, PSIAP atau Kortek, dan penjelasan proses bisnis registrasi pada Kortek. Kalau Mbak Itin ingat, saat itu kita buka dengan Mbak Wanda dan saya, dan dilanjutkan Mbak Itin dan saya dengan Dita. Mbak Dita. Nah, ternyata dua tayangan tadi mendapatkan banyak sekali atensi dan apresiasi oleh kawan pajak, sehingga memancing berbagai pertanyaan dan rasa ingin tahu yang luar biasa. Nah, di mana
Totalnya Mbak, ada 52 pertanyaan yang harus saya pilih-pilih nih. Wah, banyak juga ya. 52. Karena ada beberapa yang repetitif dan saya rangkum supaya menjadi lebih sederhana. Iya. Apa saja pertanyaannya? Yuk Mbak Itin, kita bahas bersama. Boleh? Mbak Itin siap ya? Siap dong. Yang pertama adalah apa saja saluran yang tersedia untuk mendaftarkan diri sebagai wajib pajak? Oke, baik. Ini pertanyaan basic ya. Pertanyaan pembuka. Pembuka. Jadi mungkin kawan pajak semua di sini bertanya-tanya nanti kedepannya seperti apa ya? Kalau sekarang kan pendaftaran NPWP lewat e-registration atau melalui KPP ya, KPP setempat. Nah, kalau nanti kedepannya itu Riko ada namanya istilah 3C. Apa itu, Mbak? Apa itu 3C? Yang pertama adalah klik. Yang kedua call. Yang ketiga counter. Oke. Apa itu klik? Nah, kalau klik itu online ya kawan pajak melalui portal wajib pajak. Jadi nantinya kawan pajak semua kan bisa mengakses portal wajib pajak masing-masing. Kalau yang belum punya akun, berarti kan ada menu daftar di sana. Kalau yang sudah kan tinggal login. Nah, seperti itu, seperti web lain lah ya. Nah, oke. Kalau untuk yang kedua yaitu call, yaitu melalui kering pajak di 1.500-200. Kalau sekarang belum bisa. Ini untuk nanti ya, untuk tubi. Jadi untuk di sistem baru nanti akan bisa mendaftarkan diri melalui kering pajak. Lalu berikutnya adalah melalui counter. Itu C yang terakhir ya. Counter artinya adalah di KPP. KPP terdekat. Boleh di mana aja karena sekarang bisa sudah borderless. Bukan sekarang ya, nantinya borderless. Bisa di KPP mana saja. Kawan pajak yang terdekat dengan posisi kawan pajak pada saat ingin mendaftarkan diri menjadi wajib pajak tadi. Nah, oke, itu yang 3C. Lalu untuk yang saluran di luar DJP nih. Ada saluran eksternal. Nantinya akan ada itu melalui OSS, SABH atau SABU. Itu di Ditjen AHO ya, di Kemenkumham. Saya belibet ya, Kemenkumham. Oke, lalu melalui PJAP. Nanti PJAP juga diberikan akses untuk mendaftar. Kalau sekarang kan PJAP hanya bisa untuk pelaporan SPT aja ya. Nantinya akan bisa untuk pendaftaran NPWP. Iya, seperti itu. Itu salurannya yang bisa digunakan. Kalau terkait counter tadi Mbak Itin, apakah memang hanya datang saja ke loket TPT kita, ataukah tetap seperti saat ini masih bisa kita mengirimkan form? Pos ya, melalui pos maksudnya. Betul. Oke. Jadi untuk yang counter tadi itu bisa datang langsung atau mengirimkan melalui pos ya tadi. Atau jasa pengiriman yang lain juga boleh. Nah, itu adalah jawaban dari pertanyaan pertama. Selanjutnya kita punya apa saja sih jenis wajib pajak menurut klasifikasinya nih. Oke, baik. Ini sepertinya tidak ada yang berubah. Jadi untuk jenis wajib pajak itu tetap ada 3. Yang pertama adalah orang pribadi atau warisan yang belum terbagi. Ya, nanti ini akan ada pembahasan di belakang ya. Yang kedua adalah badan. Yang ketiga adalah instansi pemerintah. Jadi kalau jenisnya tetap hanya 3 itu saja. Tetap 3 itu dan tidak ada perubahan. Tidak sepertinya ada. Ya. Nah, lagi? Next, mengapa sih pendaftaran wajib pajak melalui saluran pos tadi itu tidak langsung mendapatkan verifikasi email dan nomor HP? Oke, baik. Jadi kalau yang pendaftaran yang melalui klik atau call tadi ya, atau yang datang langsung, itu kan sudah menerima pada saat langsung memberikan nomor HP atau email, itu langsung dikirimkan kode OTP ya, one time password oleh petugas. Karena kan pendaftarnya langsung ya, real time ya. Sementara OTP tadi berlaku hanya untuk beberapa waktu tertentu aja ya, nggak lama gitu ya, beberapa menit. Artinya kalau melalui saluran pos tadi itu kan tidak tahu ya, maksudnya apakah diterima KPP di tanggal berapa, jam berapa, seperti itu. Jadi itu tidak akan ada verifikasi email dan HP. Nah, tapi bukan berarti terus aman kok gitu, nggak usah verifikasi. Enggak. Nah, nanti pada saat login pertama kali di portal wajib pajak, di akunnya wajib pajak, itu akan ada verifikasinya di saat itu. Jadi yang untuk pengiriman melalui counter tadi akan ada tetap verifikasi email dan nomor HP saat pertama kali login. Betul, tetap ada ya. Cuma timingnya saja yang berbeda.
Nah, Nek, data apa saja yang harus kita isi saat mendaftarkan sebagai wajib pajak orang pribadi? Oke, baik. Ini sebenarnya juga mungkin ini ya sudah ada aturannya sekarang ya, tapi nggak ada salahnya ya kita sampaikan kembali. Untuk mendaftarkan diri menjadi wajib pajak orang pribadi itu dibutuhkan identitas. Identitas itu nama, NIK, lalu apalagi identitasnya mungkin kalau yang bukan WNI itu KITAS atau kitab seperti itu. Iya. Lalu kalau ini kontak itu bisa nomor HP, email, seperti itu, lalu alamat dan kegiatan usaha. Ini kegiatan usaha ini ada kaitannya dengan nanti KLU ya. KLU. Kode klasifikasi lapangan usaha. Seperti itu. KLU. Yang bahkan ketika kita hanya karyawan pun itu ada KLU-nya. Seperti itu. Ini data-data basicnya ya yang diperlukan untuk pendaftaran NPWP orang pribadi. Nggak banyak perubahan di sini. Nggak banyak perubahan ya. Nggak ada bahkan ya, nggak ada perubahan. Baik. Nah, ini ada pertanyaan juga nih Mbak Itin. Bagaimana dengan orang pribadi yang tanpa NIK? Apakah tetap harus terdaftar di sistem untuk mendapatkan kewajiban perpajakannya? Baik. Jadi memang ada ya yang nggak punya NIK. Kalau kita sih otomatis kalau orang ya. WNI itu pasti punya NIK ya, kawan pajak semua ya. Bahkan ada yang punya NIK 2 mungkin ya. Jadi di sini orang pribadi yang tanpa NIK ini adalah WNA. Betul ya Dika ya. Jadi kalau WNA kan memang tidak memiliki NIK ya kan pajak. Punyanya mungkin nomor KITAS, kitab, paspor tadi ya. Jadi bisa juga WNA yang tinggal lebih dari 183 hari itu mendaftarkan diri menjadi wajib pajak SPDN dan berstatus aktif. Itu bisa diterbitkan NPWP, surat keterangan terdaftar, dan surat penerbitan akun wajib pajak. Itu itu berarti dia punya kewajiban menyampaikan SPT. Kalau sudah kewajiban perpajakan. Melaksanakan kewajiban perpajakannya. Lalu kalau yang kedua itu hanya permintaan akun saja. Artinya dia hanya punya hak akses akun. Iya, jadi di sana dia tidak diterbitkan surat keterangan terdaftar. Dia hanya memiliki NPWP dan surat penerbitan akun wajib pajak. Nah, mungkin ada yang bertanya kan pajak ya, Riko ya. Ini NPWP-nya terus berupa apa? Kalau WNI kan berupa NIK ya. Nah, kalau untuk yang WNA nanti NPWP-nya itu berupa NPWP format seperti sekarang, tapi ditambah 1 digit di depan berupa angka 0. Ada penambahan angka 0 di depan, 15 digit setelah itu. Artinya jadi sama ya, 16 digit semuanya. Tapi artinya ini WNA-nya memang ada kebutuhan untuk memiliki NPWP. Selanjutnya bagaimana dengan orang pribadi yang dengan NIK namun tidak memiliki kewajiban perpajakan nih? Apakah tetap harus didaftarkan di sistem Kortek kita? Baik. Ini orang pribadi dengan NIK tapi tidak memiliki kewajiban perpajakan. Ini contohnya kalau mungkin kita lebih enak ya kalau ada contohnya dengan status misal istri yang bekerja. Istri pada satu pemberi kerja ya. Nah, ini seorang istri itu masuk ke daftar unit keluarga, di mana di sana kan ada kepala keluarga. Nah, jadi istri ini harus dilakukan penambahan NIK-nya melalui menu perubahan data. Jadi NIK istri dimasukkan ke DUK tadi, daftar unit keluarga, supaya mungkin ini contohnya dalam hal pembuatan bukti potong. Jadi nanti si istri ini di kantornya mungkin dia mempunyai kewajiban untuk menerbitkan bukti potong, menandatangani bukti potong seperti itu. Lalu yang kedua itu bisa ditambahkan melalui menu pendaftaran wajib pajak. Dengan memilih pendaftaran non wajib pajak. Seperti apa ini? Nah, itu misal seorang istri yang di kantornya dia memerlukan
sertel ya, sertifikat elektronik untuk menandatangani SPT. Jadi kan SPT sekarang sudah pakai TTE ya, tanda tangan elektronik. Seperti itu. Jadi kan kalau seorang istri kan NIK-nya kan nggak aktif ya, yang aktif NIK suaminya. Suami, betul. Nah, tapi dalam hal keperluan seperti ini, seorang istri bisa mendaftarkan diri sebagai non wajib pajak. Non wajib pajak tadi dengan kebutuhan lainnya tadi. Oke. Nah itu selanjutnya ada lagi. Banyak nih Mbak Etin. Kawan pajak juga sabar ya. Iya. Nah, bagaimana mekanisme pencabangan bagi wajib pajak orang pribadi ketika NIK sudah digunakan sebagai NPWP-nya, NIK-nya udah valid nih sebagai NPWP. Baik. Jadi kalau untuk orang pribadi yang mempunyai usaha, lalu usahanya mungkin berkembang, terus buka cabang di tempat lain. Nah, mungkin bingung ya. Nanti apakah ada NPWP cabang? Berupa apa dong ya kan NIK? Kalau dulu kan cabang 001. Gitu ya. Sekarang kan NIK. Nah, terus diapain nih NIK-nya gitu ya. Oke, jadi nantinya NPWP cabang itu sudah tidak ada lagi. Oke. Nantinya akan digantikan dengan yang namanya NITKU. NITKU? Itu kepanjangan dari nomor identitas tempat kegiatan usaha. Tuh, jadi ketika punya cabang baru, tuh didaftarkan, nanti akan diterbitkan NITKU tadi. Mungkin untuk yang sekarang pun sudah ada, Riko. Jadi kalau kawan pajak semua buka di DJP online, itu sudah ada di sana data NITKU kawan pajak semua, yang terdiri dari kalau tidak salah 22 digit. 22 digit. Iya. Itu apa ya? Kalau saya lihat sih itu NPWP cabang yang lama ditambahkan dengan NITKU yang diturunkan. 6 apa 5 berarti 7 ya, dengan 7 digit di belakangnya. Menjadi nomor urut 22 cabang. Oke. Boleh dicek di DJP online-nya masing-masing kan pajak. Jadi sudah tidak ada NPWP cabang, tergantikan dengan NITKU tadi. Betul. Nah, next. Ini ada pertanyaan nih Mbak Etin. Boleh. Ini cukup familiar pertanyaannya dan sering sekali ditanyakan ketika kita sedang piket ataupun kita sedang ada sosialisasi atau mungkin pas saat menerima SPT. Nah, jika pendaftaran NPWP dapat dilakukan di mana saja, tadi kan Mbak Etin udah spill nih borderless tadi ya. Nah, maka apakah masih terdapat istilah KPP administrasi? Oke, terkait dengan borderless tadi ya, mungkin kawan baca juga berpikir, kalau saya daftar di KPP terdekat, nanti saya terdaftar di sana dong. Gitu ya mungkin ya, yang terbersit seperti itu. Jadi saya jelaskan di sini bahwa ini masih ada yang namanya KPP administrasi. Jadi borderless tadi hanya untuk keperluan registrasi saja. Yang mengadministrasikan itu tetap KPP administrasi. Apa itu KPP administrasi? Itu ditentukan oleh alamat tempat tinggal atau tempat kedudukan kawan pajak semua. Nah, tentunya itu alamat apa ya, bisa dibilang alamat utama ya. Jadi pada saat daftar itu kita diminta mengisi alamat utama. Karena bisa jadi kawan pajak semua memiliki beberapa alamat ya. Alamat KTP berbeda dengan tempat tinggal. Itu kan hal yang lumrah ya terjadi di kita. Nah, jadi seperti itu. Tetap ada KPP administrasi, yaitu KPP sesuai dengan alamat tempat tinggal atau tempat kedudukan. Jadi misalnya borderless tadi seperti sebagai contoh, saya saat ini di kota Palembang. Nah, tahu-tahu ada kebutuhan untuk mendaftarkan NPWP. Nah, borderless saya bisa saja mendaftarkan di KPP terdekat di Palembang, tapi alamat utama yang saya masukkan ternyata di Padang, maka berkas tadi akan dikirimkan ke KPP administrasi tadi. Betul sekali. Seperti itu contohnya. Seperti itu. Nah, bagaimana kalau alamat saya, identitas saya sebagai wajib pajak tadi ternyata berbeda nih dengan kedudukan? Oke, baik. Jadi seperti sudah kita singgung di awal tadi juga ya, bahwa alamat tempat tinggal atau tempat kedudukan itu bisa saja berbeda dengan alamat di identitas yang terdaftar di Dukcapil ya kawan pajak. Itu dimungkinkan saja. Jadi nantinya pengisian alamat utama itu tidak harus sama dengan yang tertera di KTP. Di KTP saya. Iya, misalnya Riko tinggal di Padang, meskipun KTP-nya Palembang, itu tetap alamat utama sesuai dengan
real ya, sesuai keadaan yang sesungguhnya. Riko tinggal di Padang, jadi isi saja alamat di Padang. Nah, seperti itu. Jadi tetap dimungkinkan dan memang diizinkan ya Mbak Itin ya. Iya. Nah, menyinggung tadi ada DUK, data unik keluarga. Apakah DUK terbatas hanya pada anggota keluarga yang menjadi tanggungan saja? Jadi tadi kita di awal juga sudah cerita tentang DUK ya, tentang data unit keluarga. Jadi ini kepentingannya adalah menjadikan satu keluarga itu menjadi satu kesatuan ekonomis. Jadi penghasilan kepala keluarga, istri, anggota keluarga yang lain itu dijadikan satu, pemenuhan kewajiban perpajakannya. Iya, jadi menggunakan data si kepala keluarga tadi. Melekat ke kepala keluarga tadi. Jadi gitu. Tapi ini kalau terkait dengan PTKP yang dicantumkan dalam SPT itu tetap mengacu ke aturan di Undang-Undang PPH. Itu maksimal 3 orang tadi. Maksimal memang K3. Iya, seperti itu Mbak betul Itin, sekali. Nah, mungkin bisa dibantu dengan contohnya Mbak Itin. Karena memang ini masalahnya PTKP atau tanggungan, dan misalkan dari satu rumah menanggung 1, 2, 3, 4, 5. Nah, seperti apa sih gambarannya? Oke, baik. Jadi PTKP tadi kan yang pertama dibatasi 3 orang tadi ya, sudah fix ya. Nah, tapi ada juga batasan-batasan selanjutnya, yaitu ada yang namanya kalau kita sering dengar keluarga sedarah, keluarga semenda. Nah, itu bedanya apa sih? Kadang kita kan suka, ketukar-tukar. Ini keluarga sedarah, keluarga semenda. Padahal kita kadang bedainnya tuh susah gitu kan. Kalau keluarga sedarah itu orang tua kandung, orang ke atas tua. Berarti ya. Saudara kandung kan ke samping berarti kakak atau adik, lalu anak. Seperti itu. Kalau semenda itu mertua. Artinya kan tidak ada hubungan darah ya. Betul. Tapi ada hubungan keluarga karena pernikahan. Ipar dan anak tiri. Seperti itu. Iya, betul sekali. Jadi untuk ini kita bahas PTKP yang tadi. Untuk orang pribadinya sendiri itu mendapatkan PTKP 54 juta. Ya kawan pajak ya, masih belum naik sampai hari ini. Ini banyak yang berharap naik PTKP-nya karena katanya biaya hidup semakin tinggi. Betul. Kita doakan mudah-mudahan segera diubah ya aturan PTKP-nya. Lalu untuk tambahan per anggota keluarga. Untuk istri itu ditambah 4,5 juta. Untuk tanggungan berikutnya bisa itu anak, orang tua maupun anggota keluarga yang lain yang menjadi tanggungan ya. Contohnya seperti anak angkat itu boleh. Nah, tapi tetap ada maksimalnya tadi, batasannya 3 orang maksimal. Tapi tetap mengacu maksimal adalah 3 orang tadi atau K3 ya Mbak Itin ya. Betul, K3. Nah, selanjutnya ini ada yang nanya ini. Kalau saya sudah terdaftar nih sebagai wajib pajak lama, apakah perlu mendaftar ulang kembali nih di Kortek yang baru? Ini sepertinya ada banyak pertanyaan seperti ini ya. Jadi waduh, nanti ada sistem baru, saya daftar baru dong. Seperti ini harus data daftar saya ulang, nanti hilang semua. Iya, seperti itu. Iya, baik kawan pajak. Ketika nanti sistem Kortex ini diimplementasikan, tuh kawan pajak tidak perlu khawatir. Untuk kawan pajak yang sudah memiliki NPWP, itu tidak perlu mendaftar ulang. Ya, karena kawan pajak sudah dipindahkan datanya ke sistem yang baru nanti. Nah, namun nih sekalian mengingatkan ya Riko ya, sesuai PMK 136 2023 mengenai pemadanan NIK NPWP. Nah, yang perlu kawan pajak lakukan adalah memadankan NIK dan NPWP saja, supaya nantinya data kawan pajak semua bisa dimigrasi ke sistem yang baru. Jadi tidak perlu kawan pajak khawatir bahwa ketika kita sudah sebelumnya terdaftar sebagai wajib pajak, maka data tersebut otomatis migrasi atau dipindahkan. Berikut juga dengan pelaporannya atau data-data lain sebelumnya. Iya, betul sekali. Nah, terkait pemadanan tadi Mbak Itin, itu ada batas waktunya nggak sih? Pemadanan NIK NPWP itu sampai hari ini masih boleh ya? Masih bisa. Masih bisa sampai nanti terakhir di 30 Juni 2024 ini ya, sesuai dengan PMK 136 tadi. Nah, jadi bagi kawan pajak yang masih belum atau terkendala dalam melakukan pemadanan NIK NPWP, boleh nanti kasih kita
feedback ya seperti itu ya. Apa sih kendalanya? Nanti kita akan coba bantu. Kita bantu supaya berhasil sebelum jatuh temponya 30 Juni 2024. Nah, selanjutnya ini ada pertanyaan Mbak Itin, mungkin sejalan atau berhubungan dengan wajib pajak badan. Bagaimana memastikan data pengurus yang dimasukkan di sistem itu valid dan benar seperti itu? Oke, ini kita masuk ke WP badan ya. Oke, baik. Jadi untuk WP badan tentunya akan ada ya data pengurus sebagai penanggung jawab dari wajib pajak tersebut ya. Nah, untuk memastikan bahwa data pengurus itu sesuai atau tidak, itu petugas TPT atau petugas peneliti di KPP itu mensinkronkan bahwa yang bersangkutan yang diajukan sebagai pengurus itu ada di akta pendirian. Memang ada di akta pendirian. Kalau tadi seperti yang akta dari kalau badan hukum ya, akta dari Kemenkumham tadi atau yang badan usaha juga sama. Nah, harus ada di sana. Nah, bagaimana jika pengurusnya tidak ada di akta tersebut? Itu artinya harus ada penunjukan dari pimpinan. Nah, jadi sesuai dengan formulir yang diisi oleh wajib pajak tadi. Jadi tetap harus ada legalnya ya. Iya, harus ada bukti pendukung ya. Bahwa dokumen pendukung sudah ditunjuk nih sama pengurus seperti itu ya. Betul. Nah, selanjutnya ini karena masih berhubungan dengan wajib pajak badan, saat wajib pajak menyampaikan update nomor rekening. Nah, apakah ada validasi nomor rekening dengan data perbankan? Seperti itu. Jadi ini kita refresh dulu ya, bahwa pada saat pendaftaran wajib pajak badan nantinya akan langsung diminta nomor rekening ya. Nomor rekening. Jadi kalau mungkin sekarang belum ya, ini termasuk salah satu hal yang baru. Jadi nantinya pada saat nomor rekening tersebut disampaikan, itu validasinya hanya akan dilakukan penelitian oleh petugas. Ya, jadi membandingkan data yang diberikan wajib pajak dengan hasil scan buku tabungan halaman pertama yang ada nomor rekeningnya di sana yang dilampirkan oleh wajib pajak. Itu aja sih, apakah sesuai atau tidak. Khawatirnya kan berbeda 1 digit juga kalau untuk nomor rekening itu kan sangat berbeda ya. Sangat berbeda nanti. Nggak nyampe nanti kalau misal ada kelebihan bayar yang akan ditransfer. Jadi tetap dilakukan validasi melalui scan atau fotokopi lembar pertama bukunya ya, seperti itu Mbak Itin ya. Nah, ini juga sering sekali kita jumpai pertanyaannya. Bagaimana jika wajib pajak yang sudah meninggal dan ahli waris mau mengurus nih harta warisannya? Nah, bagaimana cara memvalidasi data wajib pajak tersebut jika data yang tercatat di Dukcapil menerangkan wajib pajak sudah meninggal? Jadi ini kasusnya WPOP meninggal, punya ahli waris mungkin beberapa. Bagaimana gitu ya memvalidasinya? Jadi kawan pajak semua, ketika ada wajib pajak orang pribadi yang meninggal, sebaiknya divalidasi ke Dukcapil dengan nama dan NIK tadi. Nah, jika data yang sudah meninggal tadi sudah dilaporkan ke Dukcapil, artinya kan ada akta kematian ya biasanya ya. Surat keterangan kematian atau akta kematian ya. Ya, betul. Itu nanti di Dukcapil akan ada kodenya. Terlihat bahwa yang bersangkutan sudah meninggal dan jika ahli warisnya lebih dari 1, itu bisa ditambahkan di menu related person. Jadi ketika sudah terbit akta kematian, maka akan ada kode khusus atau istilahnya flagging ya di data Dukcapil kita. Kelihatan bahwa nama ini tuh sudah meninggal sesuai data yang masuk seperti itu. Nah, selanjutnya masih sejalan dengan warisan tadi. Bagaimana sih validasi data dengan Dukcapil atas registrasi yang warisan belum terbagi? Ini masih nyambung ya dengan pertanyaan sebelumnya tadi. Jadi setelah tadi divalidasi ya, jadi si ahli waris sudah ke Dukcapil, sudah valid. Nah, lalu si ahli warisnya salah satu aja ya, nggak harus semua, itu bisa ke KPP. Kembali ke KPP. Tempat si wajib pajak yang meninggal tadi terdaftar. Itu di sana dilakukan verifikasi kebenaran data lainnya. Nah, sehingga nanti NPWP orang pribadi tadi berubah, bukan menjadi orang pribadi, tapi menjadi warisan yang belum terbagi.
Ini hal yang baru nih. Iya, gitu. Dan ini hanya bisa dilakukan di saluran counter. Tidak bisa melalui klik atau call. Oh, seperti itu. Jadi ada peningkatan atau update status dari wajib pajak orang pribadi menjadi warisan yang belum terbagi. Oh, seperti itu nih kawan pajak tata caranya. Nah, Mbak Itin, sudah tidak terasa tadi adalah pertanyaan terakhir sudah. Alhamdulillah. Banyak sekali ya. Iya. Dari awal sampai akhir sudah dijawab dengan sangat komprehensif. Mbak Itin juga udah seperti apa ya? Seperti apotik yang tutup, nggak ada obatnya. Bisa aja ya Riko ini. Semoga ini juga semakin mencerahkan kawan pajak semua terkait dengan Kortek yang sudah ada di depan mata kita. Rencananya pertengahan tahun ini kah Mbak Itin? Kita sama-sama berdoa ya dan berharap semoga tahun ini bisa digunakan Kortek ini. Mudah-mudahan segera ya, kita doakan bisa menggunakan Korteknya. Sebagai kesimpulan, boleh minta benang merahnya Mbak Itin? Oh, baik kawan pajak semua. Saya mengajak kawan pajak semua untuk sama-sama mendukung upaya reformasi di bidang perpajakan ini yang bertujuan untuk menyediakan suatu sistem pelayanan perpajakan yang lebih praktis dan mudah untuk mewujudkan institusi perpajakan yang kredibel, akuntabel sehingga proses bisnis yang dijalankan dapat berlangsung secara efektif dan efisien. Nah, bagi DJP sendiri, sistem baru ini akan membantu proses bisnis berjalan lebih akuntabel, cepat, dan dapat dipercaya oleh wajib pajak. Sedangkan bagi wajib pajak sendiri, penggunaan sistem pajak digital ini akan mengurangi biaya kepatuhan dan meningkatkan layanan yang lebih berkualitas. Mungkin itu saja Riko kesimpulannya. Luar biasa sekali Mbak Itin. Terima kasih atas kedatangannya pada hari ini di sela-sela kesibukan yang super padat. Sukses terus dengan Kubikel Multiverse-nya. Terima kasih juga kepada kawan pajak yang telah membersamai kami dari awal sampai akhir acara. Jangan lupa juga untuk like, comment, subscribe, and share YouTube channel KPP Wajib Pajak Besar 1 untuk mendapatkan kabar terkini seputar dunia perpajakan. Saya ada pantun nih khusus untuk Mbak Itin nih. Boleh, saya bilang cakep nggak nih? Boleh dong. Kukira ada atap, ternyata ada di parkiran. Cakep. Kukira ingin menetap, ternyata hanya perhatian. Waduh, artinya? Kortek sudah di depan mata, mari kita tatap. Selamat datang di dunia perpajakan masa depan. Wah, keren. Akhir kata, Riko Satria dan partner saya, Etin Supriyatin, pamit undur diri. Pajak kuat, APBN sehat, Indonesia sejahtera. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.